Ya, semoga kita bisa berjaya lagi Amin. dengan kebebasan berekspresi. Sekarang kita akan mendengarkan Pak Hikmahanto. Pak Hikmah tadi baru selesai mengajar ya, sehingga baru bisa bergabung dengan kita. Baik, sekarang kita waktunya buat Pak Hikmah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Darsum. Jadi terima kasih saya diundang dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi yang terjadi sekarang, saya melihat begini. Kan ini berawal dari seorang guru Prancis yang menunjukkan karikatur kepada para siswanya. Karikatur Nabi Muhammad yang sebenarnya dulu itu sudah pernah ramai karena kasus Charlie Hebdo, ya kan, sudah ramai, sudah dikritik dan lain sebagainya. Mungkin guru ini maunya adalah mendidik para siswanya untuk tidak takut berekspresi, untuk tidak takut berpendapat, sehingga dia mengambil suatu cara yang ekstrim dengan menunjukkan karikatur dari Nabi Muhammad. Ya. Lalu yang saya dengar di media bahwa sebenarnya yang melakukan pemenggalan ini salah satu murid di situ itu tidak ada di sana, tidak hadir. Ya. Lalu kemudian dia diceritakan oleh kawannya. Nah, kemudian si anak ini karena kecintaannya terhadap Nabi, maka dia membela nabinya. Dia menganggap tindakan yang dilakukan oleh guru itu menghina Islam. Sehingga dia datang ke rumahnya dan terjadilah pemenggalan kepala itu. Nah, si anak ini sebenarnya dia lahir di Rusia katanya, keturunan dari Chechnya, yang kemudian bermigrasi ke Prancis. Ya. Nah, peristiwa itu kemudian dapat atensi dari masyarakat Prancis. Dan kemudian Presiden Prancis mengatakan bahwa pertama, ini nggak boleh nih terjadi yang namanya kekerasan seperti ini, pemenggalan. Yang kedua, dia bilang, berdasarkan konstitusi Prancis, kebebasan untuk berpendapat, berekspresi itu dijamin. Dan dia sebagai presiden, dia mengatakan bahwa saya sebagai presiden akan melindungi warga saya untuk punya kebebasan seperti itu. Ya. Memang Prancis ini kan dibangun dengan 3 prinsip katanya. Liberty, fraternité, sama égalité, terus fraternité, persaudaraan, egaliter. Ya, liberté itu berarti ya kebebasan. Ya memang. Nah, dalam pidato itu, Presiden Prancis cerita juga bahwa karena yang melakukan tindakan pemenggalan ini adalah beragama Islam, seolah-olah dia jadi mengkritik Islam. Yang dalam pernyataannya itu dia bilang, katanya, Islam is a religion that is experiencing a crisis across the world. Jadi Islam adalah sebuah agama yang sedang mengalami suatu krisis di seluruh dunia, across the world. Nah, memang Presiden Macron tidak menista Nabi Muhammad, tidak. Ya. Tapi tangkapan dari Presiden Turki, oh jadi kamu, Presiden Macron, kamu membenarkan ya tindakan untuk guru Prancis itu menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad sebagai freedom of expression. Kebebasan untuk berekspresi. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat.
Di situ Presiden Turki mengatakan nggak benar ini. Apalagi kemudian dibawa-bawa bahwa Islam itu sebagai agama yang sedang mengalami krisis. Wah, dari situ dunia Islam juga bereaksi terhadap pidato dari Macron. Ya kan? Termasuk Bapak Presiden bereaksi. Nah, jadi itu permasalahannya. Yang satu, Presiden Macron mau berdasarkan konstitusinya melindungi hak untuk berpendapat, hak berekspresi. Di sisi lain, dunia Islam mengatakan bahwa tunggu dulu. Kalau Anda berekspresi, berpendapat, itu ada batasnya loh. Jangan kamu mainkan agama. Ya. Kan itu ceritanya. Tinggal sekarang dari mana perspektif kita melihat. Ya. Ini dari tadi Pak Darsul ngangguk-ngangguk nih. Nah, ngangguk-ngangguk ini apa nih maksudnya kan? Gitu. Ada ngangguk-ngangguk itu, oh Pak Darsum ini mengerti, memahami Prof. Hikmah kalau ngomong. Kan gitu, seneng saya. Tapi ada juga yang bilang, Pak Darsum kayaknya ilmunya lebih tinggi dari Prof. Hikmah. Karena dia bilang, segini aja ilmunya Prof. Hikmah ini. Nah, ngangguk-ngangguk juga. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau di dunia lawyer itu biasa seperti ini. Satu fakta dimaknai secara berbeda. Ya. Kebebasan berpendapat diagungkan di Prancis. Tapi kebebasan berpendapat tidak diagungkan di dunia Islam. Kalau itu melebihi. Ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi, kita mau mengatakan, nilai, kalau dulu nilai dunia, dulu ya, sebelum 30 tahun inilah, mungkin 20-30 tahun terakhir ini, dulu nilai dunia yang paling hebat, yang paling benar itu dari Eropa. Values itu dari Europe. Peradaban itu Eropa. Sekarang, dengan adanya sosial media dan lain sebagainya, tunggu dulu. Kalau kita bicara values di dunia ini nggak hanya dari Eropa, tetapi bisa juga dari dunia lain, Timur Tengah. Dunia lain bukan maksudnya yang lain itu ya. Tetapi bisa dari Timur Tengah, bisa dari Indonesia, bisa dari mana-mana. Kalau dulu, kalau orang Eropa bilang kayak begini, kita semua bilang setuju, bagus nih orang Eropa, kita kepingin jadi kayak begitu. Sekarang udah nggak lagi. Nah, memang Presiden Macron pada waktu memberikan pernyataannya itu, 1 jam dia menyampaikan pernyataan itu. Itu sebenarnya ingin disampaikan kepada rakyat Prancis. Ya. Mungkin kalau untuk rakyat Prancis bisa dipahami bahwa kami ingin mendukung kebebasan berpendapat. Saya sebagai presiden akan beli, fine, nggak ada masalah. Tapi kan apa yang disampaikan Presiden Macron di depan rakyat Prancis ini, untuk konsumsi rakyat Prancis ini kan sekarang, zaman sekarang di sosial media, itu langsung nyebar, seluruh dunia tahu. Dengan nilai dari masyarakat dunia yang tidak harus Eropa yang benar, langsung dihabisi sama para pemimpin dunia, sama masyarakat Muslim. Wah, nggak benar ini. Belum lagi yang di bawah, di kalangan bawah. Taunya Macron menghina. Nah, gitu kan. Sama seperti waktu kemarin demo Omnibus Law. Tahu Omnibus? Ya, Omni kan rumah sakit. Bus, Law, pengacara. Jadi pengacara yang ke rumah sakit. Wah, itu udah. Susah kita urusannya. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya, ini yang jadi masalah. Ya. Sehingga apa? Presiden Macron, dia melakukan klarifikasi. Sebenarnya yang saya maksud begini. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu lihat, duta besar Prancis di seluruh negara yang berpenduduk Muslim diminta untuk
sampaikan klarifikasi, termasuk Duta Besar Prancis di Indonesia, masukkan artikel ke Republika, dipilih Republika. Ya kan? Karena yang tahu, yang membaca pasti berlatar belakang Islam. Intinya mengklarifikasi. Ya. Tapi apakah selesai? Enggak. Karena apa? Di masyarakat bawah sudah terpikir bahwa ini Macron. Dan kalau masyarakat bawah bilang, saya benci sama Macron, apa yang saya lakukan? Ya, memang sih bisa memboikot produk. Ya, yang paling dekat, apa ini? Aqua katanya. Danone. Nah, itu punya Perancis loh. Padahal Danone itu airnya dari Indonesia. Yang kerja orang Indonesia. Diboikot, nanti yang mati orang Indonesia. Tapi apakah masyarakat kita paham kayak begitu? Mana ada, nggak ada. Pokoknya Perancis, habisin aja. Bahkan kalau perlu, buat fotokopinya Presiden Macron, berwarna, taruh di tanah, injek-injek. Nah, itu. Injak-injak. Ya. Nah, yang Bapak Presiden benar, itu adalah sebelum hari Senin masyarakat turun untuk demo, Bapak Presiden hari Sabtu buat pidato. Mengecam. Seandainya Bapak Presiden tidak buat pidato hari Sabtu mengecam, demo yang ada itu tidak hanya ke Kedubes Prancis, tapi ke Istana Negara juga. Kenapa? Karena kalau misalnya Kedubes Prancis, susah untuk masuk. Kalau misalnya Presiden Macron, naik pesawat dulu ke sana. Tapi kalau istana, di depan mereka. Apalagi pada hari yang sama, hari Senin itu, ada demo katanya omnibus. Wah, ini bahaya nih. Maka untuk diselesaikan dulu, istilahnya digembosin dulu, buat pernyataan. Ya. Dan memang kemudian diapresiasi sama masyarakat. Wah, bagus nih Presiden. Walaupun ada sebagian masyarakat yang begini, kok Bapak Presiden ngomong kayak begitu? Apa nggak paham apa yang disampaikan Macron? Ya. Tapi ini kan konsumsi bukan hanya untuk Presiden Macron, tapi di dalam negeri juga. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Ini kalau tidak ada permintaan maaf dari Macron, ini akan terjadi tragedi kemanusiaan. Coba yang terjadi di Nice itu seperti apa? Ada orang bawa pisau membunuh. Dia nggak bisa berhadapan dengan Macron. Dia cari aja orang Perancis, bunuh. Coba bayangkan. Apa yang terjadi di Indonesia? Nanti antara yang mendukung Macron sama yang tidak mendukung Macron main bentur-benturan, tabrak-tabrakan. Padahal urusannya di sana. Iya kan? Bahkan masyarakat kita akan nembak ke pemerintah kita. Ya. Ini pemerintah gimana? Mayoritas beragama Islam, nabinya dihina kok, diem-diem aja, biasa-biasa aja. Nggak bisa, lawan. Gitu kan. Nah, bahaya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri tragedi, supaya tidak terjadinya tragedi kemanusiaan ini, saya sudah mengusulkan ini di media-media. Bapak Presiden, angkat telepon bicara sama Presiden Macron. Sampaikan cerita ini. Tragedi kemanusiaan ada di hadapan kita. Kenapa kok angkat telepon? Ya, kalau misalnya kayak Presiden Turki, Erdogan, pakai hard approach. Macron malah dia ngelawan lagi. Jangan main-main, saya lawan kamu. Ya. Tapi kalau misalnya pakai telepon, soft approach, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Toh saya lihat Presiden Macron pernah pada waktu tahun 2017 di acara G20 KTT, akrab sekali sama Presiden kita. Presiden Macron itu sangat appreciate, sangat mungkin angkat topi sama Presiden kita. Sampai mereka vlog-vlogkan. Nah, kalau saya pikir, kenapa nggak angkat telepon? Ya memang sih, ini cuma cerita tentang angkat telepon, tapi kan sebenarnya sulit juga.
Tapi itulah yang harusnya dikerjakan oleh Kemlu, perwakilan kita di Perancis, bahkan Duta Besar Perancis. Gimana caranya melobi supaya ketemu, telepon-teleponan, ada foto, ada berita, dan lain sebagainya, bahwa Presiden Macron sudah menarik pernyataannya, meminta maaf karena ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu akan menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan rakyat Prancis juga paham. Oh begini ya, di dunia Islam itu, kalau saya mengagung-agungkan nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu, nantinya di dunia Islam bisa saja tidak diterima sebagai hal tersebut. Nah, tapi saya nggak tahu nih, sekarang kan masih belum ada. Saya nggak tahu nanti endingnya seperti apa. Maunya saya sih seperti kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu 2 hari, 3 hari, paling banter 1 minggu. Kalau udah media turun, selesai, udah hilang peristiwanya. Kan gitu aja kalau di Indonesia. Tapi kalau di dunia ini kita nggak tahu. Ya. Nah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini perspektif saya melihatnya ini loh. Kejadian seperti ini. Mau kita klarifikasi seperti apa, kalau misalnya masyarakat yang di bawah, nggak hanya di Indonesia ya, tapi di negara-negara Muslim itu, mereka sudah menganggap bahwa ini penghinaan. Kalau Bapak Ibu lihat di mana ya, Bangladesh atau di mana, itu yang turun tuh banyaknya minta ampun. Dan kalau nggak hati-hati, kalau misalnya Presiden Macron nggak segera minta maaf, nanti yang berbau-bau Perancis itu diserang. Apakah itu produknya, apakah itu orangnya, apapun gitu ya, itu yang kita khawatirkan. Maka saya bilang, ini bisa jadi tragedi kemanusiaan. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih tidak punya awareness seperti kayak begitu, ya nggak tahu lagi saya mau diapakan. Gitu, Mas Darsum, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini biar nggak lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Intinya mungkin adalah apa yang membuat Presiden Jokowi bereaksi seperti yang sudah kita dengar. Mungkin karena ada kesulitan dalam membendung kesalahpahaman atas pidato Presiden Macron ya. Jadi Presiden Macron kan pidato 2 kali ya. Pertama tanggal 2 Oktober, itu jauh sebelum kejadian pemenggalan kepala guru itu ya. Kemudian pidato yang kedua tanggal 25 itu merespon desakan warga untuk supaya pimpinan negara mempertahankan asas Trisila Prancis itu ya. Ya mungkin sehingga Presiden Macron berpidato seperti itu. Ya, tapi di Indonesia lain persoalan gitu ya. Ya termasuk terlanjur sudah beredar kesalahpahaman sehingga itu mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil sikap ya atau semacam berpolitik lah, bagaimana meredam meredam kemarahan rakyat supaya bisa diambil artinya ya. Tadi juga sudah Pak Mahfud juga menyampaikan, Pak Syafiq juga menyampaikan bahwa Presiden sedang mengambil hati konstituen Muslim yang selama ini mungkin dianggap berseberangan dengan selalu bersama dengan. Nah, dengan kejadian ini Presiden Jokowi berusaha mengambil hati konstituen Muslim. Tapi kan jadi ada masalah ya. Jadi masalah baru adalah bagaimana kita mempertahankan prinsip kita bernegara, yaitu bahwa kita harus menegakkan konstitusi dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang harus dibela. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada perbedaan atau hal yang berseberangan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Mahfud, Pak Syafiq, atau Pak Hikmah. Atau silakan juga para peserta yang lain kalau mau menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaan. Kita persilakan. Mungkin bisa kita kembali ke
Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud.